Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang satu ayat dari Al-Quran, yaitu Surah Yusuf ayat 4, yang memiliki keistimewaan, karomah, keajaiban yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan ini banyak yang sudah mengamalkan Surah Yusuf ayat 4 ini dan mengambil hikmah atau karomah dari ayat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi sobat-sobat yang sudah mengetahui, ya insya Allah ini sharing saja, nambah-nambah ilmu pengetahuan. Siapa tahu ada tambahan-tambahan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang belum tahu atau belum mengenal ayat ini, insya Allah ini video mungkin bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya, bisa diamalkan sebagai ibadah kepada Allah sambil kita ngalap berkah, gitu istilahnya kan, gitu, ngalap berkah atau ngambil karomah, ngambil keajaiban dari Surah Yusuf ayat 4 ini. Nah, Surah Yusuf ayat 4 ini kita bacakan dulu supaya sobat-sobat yang belum mengenal bisa mengenal dan bisa tahu ya. Ini yang ada di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, segitu. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Satu ayat. Ya, yang artinya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku melihat 11 bintang." Ini dalam mimpi. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud padaku. Nah, dari ayat ini, kita bisa mengambil hikmah, karomah, daya kekuatan, keajaiban dari Surah Yusuf ayat 4 ini. Dan semua orang juga sudah tahu bahwa Surah Yusuf ayat 4 ini fungsinya yaitu untuk memancarkan aura, daya pikat, daya pesona yang sangat luar biasa bagi seseorang yang mengamalkannya. Nah, Surah Yusuf ayat 4 ini sering digunakan oleh kaum laki-laki yang ingin kelihatan auranya memancar, gitu kan, memancar, daya pesonanya yang sangat luar biasa dahsyat, yang sering mengamalkan atau menzikirkan atau mewiridkan ayat ini, insya Allah akan mengandung karomah. Beda, insya Allah, kalau orang yang sering mendawamkan ini, insya Allah pancaran auranya dalam wajah, dalam kening, dalam setiap gerak langkahnya, itu akan berbeda. Dilihat orang itu auranya aura sangat luar biasa. Nah, gitu kan. Nah, fungsi-fungsinya sebetulnya banyak Surah Yusuf ayat 4 ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan juga bagi yang suka lelaku tirakat ini ya. Tapi saya istilahnya, maaf ya, tidak menyarankan ini kalau misalnya bagi orang yang tidak suka, misalnya kan kadang-kadang pemahaman yang berbeda, atau misalnya perbedaan pendapat, gitu kan. Nah, Al-Quran kalau bagi orang yang punya yang sering, gitu kan, yang sering melakukan tirakat, mengambil karomah, gitu kan, yang suka melakukan tirakat, mengambil karomah dari Al-Quran, baik ayat berapa, surat apa, yang mengandung karomah keajaiban, biasanya dipuasai, gitu kan. Nah, bagi yang suka lelaku tirakat, silahkan ini dipuasai. Nah, berapa hari puasanya? Yaitu puasanya 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 3 hari, tapi Selasanya itu Selasa Kliwon. Nah, itu kan. Selasa, Rabu, Kamis, Selasanya yaitu Selasa Kliwon. Nah, selama puasa ini dibaca 21 kali.
Jadi Selasa Kliwonnya dibaca 21 kali, Rabu dibaca 21 kali, Kamis dibaca 21 kali. Nah, setelah beres puasai, silakan baca tiap hari, boleh 100 kali tiap hari, atau 313 kali tiap hari, atau 1000 kali tiap hari, kalau sudah dipuasai. Nah, tapi kalau pas puasanya itu cukup 21 kali aja. Selasanya 21 kali, Rabunya 21 kali, Kamisnya 21 kali. Tapi Selasanya dimulainya dari Selasa Kliwon, 3 hari ya. Ini bagi yang suka lelaku tirakat. Tapi bagi yang tidak suka, yang misalnya tidak sependapat dengan saya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan, ini tidak dipuasai, tidak apa-apa. Tapi bagi yang suka lelaku tirakat, ini silahkan kalau mau dipuasai, gitu kan. Puasanya 3 hari seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Ini salah satu yang sudah saya rangkum dari karomah-karomah yang ada, yaitu yang pertama, bisa mendatangkan jodoh yang sempurna, baik untuk laki-laki atau perempuan. Ini ya, surah Yusuf itu namanya surah Yusuf, tapi bisa dipergunakan oleh laki-laki atau perempuan, gitu kan. Siapa yang mengamalkan insya Allah akan dapat karomahnya. Yang pertama, mendatangkan jodoh yang sempurna bagi siapa saja yang menginginkan jodoh. Ini bukan yang sudah rumah tangga ya, ini khusus yang belum rumah tangga, belum punya jodoh, ingin punya jodoh, amalkan ini. Ngamalkannya berapa kali? Yang saya bilang tadi, 100 kali, 313 kali, atau 1000 kali tiap hari. Silahkan pilih mau 100 kali, atau 313 kali, atau 1000 kali. Pilih saja. Nah, setelah beres mendikirkan atau mewiridkan ini, terus sobat-sobat berdoa. Berdoanya, ya Allah, saya saat ini posisi single, bujangan gitu kan. Gak apa-apa, belak-belakan sama Allah itu terbuka begitu. Gak usah neko-neko bahasa-bahasanya yang aneh-aneh, berpuitis gitu, nggak perlu. Kita istilahnya langsung natural saja. Ya Allah, saya ini bujangan dan saya pada dasarnya menginginkan jodoh. Satu, sebutkan yang ingin dengan paras cantik kalau laki-laki kan gitu. Kalau perempuan misalnya pengen yang parasnya tampan, wajar, nggak salah, boleh, tidak disalahkan. Kita mengharapkan mendambakan jodohnya yang misalnya ganteng, cantik, sah-sah saja. Kalau misalnya ditambah lagi yang mapan, yang taat agamanya, yang solehah atau yang soleh, nggak apa-apa. Kan namanya juga jodoh yang sempurna. Kalau mendapatkan jodoh ya jangan nanggung gitu kan, jangan hanya ganteng saja, jangan yang mapan saja kan gitu. Semuanya dipanjatkan kepada Allah, nanti tentukan Allah yang itu yang menentukan untuk kita yang mana. Nah, itu kuasa Allah. Kita tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Jadi kuasa Allah yang akan menentukan. Kita cuma bisa berdoa yang saya sebutkan tadi, itu contohnya. Ya Allah, saya ingin punya jodoh, sebutkan yang ganteng, yang mapan, yang apa, atau yang perempuan yang cantik, yang begini, silahkan. Itu keinginan kita. Mudah-mudahan dikabulkan dengan karomahnya surah Yusuf ayat 4 ini, ya Allah. Nah gitu, nggak apa-apa. Silahkan bahasa-bahasanya kita langsung kepada Allah sendiri-sendirilah, sesuai dengan keinginan. Nah, yang kedua karomahnya yaitu untuk keharmonisan rumah tangga. Nah, ini bagi yang sudah rumah tangga, gitu kan. Bagi yang sudah rumah tangga bisa mengamalkan ini, bacanya sama, mau 100 kali, atau 313 kali, atau 1000 kali tiap hari. Amalkan itu. Terserah, kalau kuat yang 1000 kali silahkan. Kuat yang 313 kali atau yang 100 kali silahkan. Pilih yang mana saja. Nah, setelah beres zikir itu, silahkan berdoa kepada Allah. Natural saja berdoanya. Ya Allah, saya sudah rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga saya ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, warubun gopur. Kan gitu, sebutkan. Rumah tangga yang aman, lancar, selamat, lahir, batin, dunia, akhirat, nah gitu. Dan kuatkanlah rumah tangga saya ya Allah, jauhkanlah dari godaan, nah gitu kan. Itu silahkan dipanjatkan dalam doanya, silahkan masing-masing doanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bisa digunakan juga untuk sarana bisnis. Ya, ini maksudnya bagi orang yang dagang atau berbisnis, atau yang punya toko, warung, atau apa saja ya, supaya untuk menarik pembeli, supaya pembeli sangat tertarik dengan dagangan kita, ya salah satunya kita menggunakan karomah surah Yusuf ayat 4 ini dengan cara ditiupkan ke dagangan kita. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk yang fungsinya untuk dagang, ini tetap diwiridkan tiap hari,
yaitu 100 kali, 313 kali, atau 1000 kali. Pilih yang mana, terserah yang mampunya kita. Mau 100 kali, 313 kali, atau 1000 kali. Beres wirid tersebut, sobat-sobat berdoa kepada Allah. Kalau fungsinya untuk dagang, misalnya ini salah satu contoh ya, kata-katanya, ya Allah, saya punya dagang, punya usaha, atau punya usaha dagang, namanya ini, saya dagang anu, gitu kan, sebutkan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dagangan saya bisa laris tiap hari, hasilnya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan saya, dan bisa barokah, gitu. Apalah, terserah kata-katanya, yang penting intinya pengen laris lah, gitu kan. Nah, kemudian setelah membaca itu, terus berdoa seperti itu, nah besoknya atau pas mau buka toko atau buka warung, buka dagangan, atau mulai dagang, nah bacakan 21 kali sambil ditiupkan ke dagangan. Nah, gitu kan, bacakan 21 kali sambil ditiupkan ke dagangan, itu pas mau buka ya, pas mau buka. Tapi tiap harinya tetap diwirid yang tadi 100 apa 313 apa 1000 kali, gitu kan, sambil berdoa yang saya sebutkan tadi. Nah, ini mudah-mudahan ya, ini menjadi pengetahuan atau ilmu pengetahuan buat sobat-sobat yang belum mengetahui, atau yang sudah mengetahui. Mungkin saya cuma nambah-nambah saja, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sobat-sobat semuanya. Nah, bagi yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi saya mohon komentarnya juga yang bijak, yang positif. Jangan sampai yang hanya karena perbedaan paham atau apa menimbulkan perdebatan dan lain-lain. Dimohon ya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Yang baik-baik sajalah supaya kita tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan demi ibadah, gitu kan, niatnya. Bukan untuk memperlebar perbedaan, tapi untuk mencari kesamaan-kesamaan dan diambil dengan niat untuk ibadah, gitu kan. Nah, supaya ilmu ini bermanfaat dan supaya mustajabah doanya, saya akan ijazahkan bagi siapa saja yang mau mengamalkan ilmu surah Yusuf ayat 4 ini, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ijazahkan ilmu surah Yusuf ayat 4 ini yang ada dalam video ini kepada siapa saja yang berminat mengamalkannya. Mudah-mudahan berkah. Saya ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat silahkan diterima dengan menjawab, saya terima ilmu surah Yusuf ayat 4 yang ada dalam video ini. Ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Wah, supaya apa? Sudah ada ijab kabul, insya Allah berkah, gitu kan? Dan insya Allah mustajabah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sobat-sobat. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan diklik tombol lonceng subscribe-nya. Mudah-mudahan sobat-sobat tidak ketinggalan video-video saya berikutnya yang lebih bermanfaat lagi untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.